Halo Vipers Indonesia, selamat jumpa di Borings, ngobrol ringan Sofap. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang selama ini kalian penasaran siapa sih di belakang layar Sofap, Solo ataupun dimanapun, Pajang atau manapun. Ini dia, Om Romi Kusumo, sang owner Sofap. Selamat malam. Apa kabar Om? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana Om? Apa nih? Sekarang kegiatannya apa Om? Kegiatannya di rumah, ngurusin Sofap dari rumah. Autopilot ya? Bukan autopilot sih. Aku Salat juga mikirin kedepannya Sofap ada apa ide-ide bikin seperti itu lah. Jadi lebih ke kreatifnya langsung. Berarti semua konsep Sofap itu langsung dari Om Romi Ya, diturunkan betul. ke Sofap ya? Mm-mm. Nah gini Om Romi ini menjalankan Sofap itu sejak tahun berapa Om? 2014. 2014. Saat itu vape di Solo masih mungkin bisa dikatakan belum banyak yang tahu ya tentang vape itu sendiri. Belum ya? banyak yang tahu. Gimana Om pendapat masyarakat Solo saat itu pertama kali Sofap buka? Zaman dulu ya takut Mas. Rokok elektrik, masih rokok elektrik ya. Ya. Padahal rokok elektrik dulu kan yang pakai busa. Sing Bisa hidup, lampu LED-nya merah itu. lawas Pakai tenan. busa. Iya toh. Rokok elektrik zaman dulu pertama-tama kan banyak kejadian meledak baterainya karena pemakaian yang salah. Pakai baterai sebenarnya yang buat center ultraviolet itu dipakai zaman dulu sih masih banyak mega. Oh. Karena elektrikal itu zaman dulu sekitar 1,5 jutaan. IPv 2 itu 1,5 juta. 1,8 juta. IV2 itu yang bawah buka baterai di bawah itu bukan? Bukan, IPv 2 buka baterainya tuh samping harus buka skrum nggak ya? Nggak sih. Pakai Baut baut ya? Pakai baut. Itu baru elektrikal pertama ya? Nggak pertama sih, tapi mulai kemebul. Elektrikal yang mulai agak kemebul zaman dulu. Elektrikal itu Pak resisten 0,3 mentok, 0,2 mentok. Sekarang kan banyak yang bisa sampai rendah banget. Berapa Om rendah itu? Apa? Om resisten rendah untuk vape itu berapa? Zaman dulu? Ya. Zaman dulu masih 0,4, 0,3. Tapi kalau di Mega zaman dulu musim banget klocis. Apa itu Rudis? Klocis lomba yang kan kebul. Oh, sing ado-adoan barang itu. Itu zaman dulu malah ekstrim, di bawah 0,1 banyak. Meka tadi. Sampai kesetrum. Eneng toh. Ada yang Ada lomba juga sampai Om, kesetrum. Pernah juga Om pakai. Pernah kesetrum. Kesetrum memute apa? Modnya Mas. Jadi kan Meka itu plus sama min padahal digathuk ke. Oh. Mekanikal, makanya kan mekanikal. Digathuk ke. Ada perbedaan signifikan nggak sih Om? Apa? Untuk maintenance antara mode elektrikal sama mekanikal itu sendiri? Beda jauh. Kalau elektrikal kan dimudahkan dari kita bisa setting watt, tahu resistennya. Jadi kan, wah ini resistennya terlalu rendah, bahaya nggak? Kan bisa ke-detect sendiri bisa ya? Bisa detect, ada biasa juga ada layarnya. Kalau yang elektrikal Hexom kan nggak ada. Kalau elektrikal rata-rata ada layarnya. Sebelum jauh membahas lagi ya Om, sejarah Sofap itu gimana Om? Om Romi entah pertama buka di mana, perjuangannya gimana? Sejarah Sofap itu aku pakai duluan. Terus Oh, teman-teman malah, pada ya. pengen, ya wis kulaan toh. Berarti emang pertama user ya? Pertama user 2014 aku masih main audio mobil. Oh ya. Jadi 2014 aku buka, 2015 itu pindah ke Round Division malahan. Di 2017 akhir pindah ke Gatot Subroto. Sini. Iya. 2017 akhir. Lumayan juga ya. Berarti udah buka sampai 2021 itu 7 tahun ya Om ya? 2021 7 Ya, tahun. berjalan ke 7 tahun. Ini sejak Maret 2020 itu kan pandemi nih Om. Semua segmen pasar itu kan rata-rata udah anjlok nih. Pendapat Om Romi ini tentang pandemi ini berdampak ke Sofap itu dalam apapun Om? Apa aja itu Om? Berdampak ke Sofap dalam omset. Jelas. Nah, jelas. Omsetnya turun, tapi pelayanan tetap di atas. Tetap Nggak di turun. atas. Tetap favoristannya Tetap jos ya? favoristannya pelayanannya maksimal. Oke, selama sebagai customer juga nih saya Om ya. Saya kan juga udah belanja di Sofap ini kalau nggak salah 2017 ini. 2017. Saya itu merasa pindah sini berarti. semenjak pindah sini. Ya mungkin 2017 2018 tuh lupa lah lepasnya berapa. Kenalkan saya sampai sekarang itu masih tetap di sini kan Om. Karena saya merasa favorisnya itu
terampil dalam memberi pelayanan. Terampil. Kursus jahit, Mas. Kayak les fisika. Les fisika. Gimana sih Om membentuk siklus vaporista yang bisa memberi pelayanan yang sangat nyaman, yang membuat customer itu bolak-balik lagi ke Sofap? Spesialnya itu apa sih Om? Jadi di Sofap itu visi, misi, konsep itu udah jelas. Dan saya memposisikan diri berpikir sebagai konsumen. Oh, konsumen itu kalau saya sebagai konsumen enaknya dilayanin seperti apa sih? Merasa seperti apa sih? Apalagi kalau kita nggak tahu, kita butuh istilahnya dijelasin seperti apa sih sama penjual. Tetap ya, berarti emang nggak bisa datang ke Sofap terus tanya, Mas liquid sing enak opo gitu, nggak bisa. Dan kadang orang terdoktrin dengan review, tapi kadang kan dia lihat review itu udah 2 tahun kemarin, padahal kan vape itu istilahnya teknologi juga berubah terus kayak handphone kan. Dari dulu awal sampai sekarang kan udah berubah banyak kemajuan, mulai ada pot mod, pot ayo, sekarang kan seperti itu. Berarti udah banyak banget dari tahun Om Romi pertama buka sampai sekarang udah beda banget. Sudah beda, dan sekarang kan murah-murah. Zaman dulu mahal, liquid dulu mahal, sekarang sudah murah. Bedanya apa sih Om? Kalau saya sebagai user ya nih ya, dulu itu liquid itu sampai harga 300-400. Kalau sekarang itu kan udah banyak banget tuh Om, di harga kalau yang freebase kan 150 nih. Apakah liquid dulu sama sekarang itu rasanya beda banget Om? Ada bedanya nggak? Kalau beda enggak. Kalau menurut saya lebih yang brewer sekarang itu lebih apa ya? Ngikutin ke konsumen. Lebih ngikutin ke konsumen. Jadi sekarang rata-rata liquid lebih manis. Jadi kadang orang tuh bedain rasa tebal sama manis susah, tapi kan sekarang itu yang lagi rame. Kalau zaman dulu kan lebih banyak brewer idealis dan bikin rasa baru. Sekarang banyak follower, lagi rame susu, bikin susu semua. Kayak kemarin sempat ada salah satu liquid punya Jakarta, Oat Drip yang sempat lagi booming oat, jadi bikin oat semua. Bahkan brewer-brewer besar pun yang biasanya dia jadi trendsetter, bikin rasa baru, bikin rasa yang unik, itu tetap jadi ikut bikin oat. Padahal sebenarnya mereka punya kesempatan buat rasa lain ya, yang lebih menonjol. Rasa lain istilahnya. Nah nih Om, kita lagi bahas liquid kan ini. Mungkin setiap minggu lah paling enggak, itu kan pasti ada nih liquid rasa baru nih. Bukan rasa baru, merek baru. Malah merek baru. Kalau rasanya gitu-gitu aja. Puter itu aja sekarang rata-rata. Nah, kalau liquid merek baru itu, pendapat Om Romi itu gimana Om? Sebagai pemilik owner sebuah toko vapor. Sebenarnya nggak masalah. Cuman yang sekarang beda itu masalah maintenance. Sekarang banyak brewer yang tembak lari dalam artian, jadi aku ngetok ke liquid A. Kalau rame ya tak lanjutin, kalau nggak rame ya wis nggak bikin lagi. Kalau zaman dulu kan brewer bikin liquid A, terus dia maintenance sampai liquid itu benar-benar siklusnya habis. Baru dia bikin baru liquid lagi. Kayak sempet tren tuh Jasuke ya, apa itu sih? Iya, Capon, Jasuke. Sekarang masih bikin tuh Om? Sekarang masih bikin. Apa ada rasa yang beda antara dulu sama sekarang? Kalau itu kurang ngerti kan tidak. Karena gini Mas, settingan zaman dulu sama sekarang juga beda. Istilahnya di waktu Capon pertama keluar, itu kan orang biasa pakai non bayar. Resisten berapa? Sekarang pakai Fuse, pakai Alien. Beda, itu juga bisa ngeluarin rasa yang beda. Jadi ekspektasi juga beda-beda. Dan Essence itu kan nggak mungkin bisa stabil karena ekstraksi ya? Kan. Jadi dia bukan kayak nggawe 1 tambah 1 sama dengan 2. Beda dia ekstraksi dari bahan, adalah bahannya lebih manis mungkin. Jadi lebih manis. Tetap beda ya, tidak gitu, tergantung ekstraksinya ya. Nah, dengar nih Om ya. Sofap itu kan adalah salah satu toko vapor yang paling rame nih di Solo Om. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dibilang begitu alhamdulillah. Yang pasti karena punya vaporista yang memiliki servis yang sangat nyaman untuk customer. Kita bahas nih, kan kalau di Solo kan ada Serabino atau Suman. Iya. Sofap, kalau untuk di vapor ada Sofap dan kalau untuk kesyahwatan ada Mbah Koyo di Solo. Saya mau menuju ke sana. Kalian yang belum tahu Mbah Koyo,
Mbak Koyo itu adalah salah satu terapis yang handal. Wah. Ada dalam bidang gini. Wah. Terapis. Pijet. Pijet apa, Mas? Jelaskan. Enggak, Saya menjelaskan nggak enak nih. Ini. Dikira saya ke sana. Ya, saya pernah ke sana. Pernah ke sana. Langsung ya kayak gitu. Mbak Koyo itu penasaran kabeh iki mesti. Mbak Koyo itu Spesialisnya apa? spesialis Wah. oleh. Nggak boleh. Spesialis barang pria. Nah, spesialis barang pria. Seperti halnya Ini bukan saya pernah nyoba loh. Saya banyak dengar dari temen yang kurang pede. seperti saya. Karena semakin gendut ya. Di sana itu kamu datang itu jangan pernah pagi. Datang malam, tidur di sana. Rasanya nek misal kalian itu nanti dipijet sama Mbak Koyo. Kalian pernah pijet atau kalah men. Gini loh. Sefap ini kan udah banyak banget nih customer, ada di luar kota, Ya. bahkan mungkin di luar pulau juga ada karena Ada. Online ada, kirim-kirim ada. Ada juga yang sampai ke sini bawa pulang kampung dijual di sana. Dibawa ke India pun pernah. Ada. Ada. Konsumen Wow. kita yang orang bule-bule pun ada, orang Rusia, Ada Om. terus Inggris ada Ke sini. ke sini. Nah, menarik ini. Saya ada pertanyaan buat Om Romi. Apa sih bedanya antara liquid lokal sama liquid luar itu yang signifikan? Sebenarnya sama. Kan ya dibikin, diudak. Diudak apa nggak sabun? Diudak nggak sabun. Alijan nggak sabun diudak. Sebenarnya sama, Mas. Liquid lokal, interlokal sama liquid dari luar itu sebenarnya sama. Kok interlokal ini wartol loh? Sama-sama dibikin. Yang bikin juga Manusia. manusia, bukan alien. Rasanya. Rasanya, Ya. rasanya ya beda, Mas. Saiki tuku liquid luar rasanya apel, beli liquid lokal rasanya strawberry, rasanya beda. Ya nek kuwi nek kaya umpamane aku wis mulya. Umpamane kowe wis mulya lila aku lila. Nah, berbeda kalau saya dengar-dengar nih Om. Katanya kan kalau US itu lebih dominan nggak manis. Kalau di lokal itu kan banyak banget katanya yang lebih manis daripada US. Mah aku sing ngandani ya. Teruskan, Mas. Terus kalau apa? Nanti saya bisa counter attack. nah, terus kalau saya ngerasain kan kemarin dapat liquid itu sing cinnamon US itu kan rasanya ada jamu-jamu ini. Kemarin Om sing nyoba itu. Enggak, cinnamon. Salah menah ya aku. Banyak orang menganggap rasanya kayak jamu, tapi itu cinnamon. Pilates beda, Mas, levelnya kita. Beda. Nek aku kulinane wedangan nak. Nah, di Solo ini kan juga udah mulai Gini, Mas. gimana, Om? Makanan aja. Solo identik dengan manis. Ya. Jawa Timur mungkin asin atau pedes. Jawa Barat kan beda-beda. Beda-beda. Jadi ya tukang masak nggak ini ya beda-beda. Mungkin di US nggak seneng manis. Soalnya kolesterolnya cepet munggah minggu. Berarti nek nang US sih ora seneng rawon, Bisa jadi, ora seneng gula. bisa jadi. Makanya nang US kuwi gede-gede Apaan nih? awake. Mungkin di US dia nggak kayak Solo lah. Solo opo-opone manis, ya kan? Soto kayak kecap. Saya aja pernah orang Jawa Barat bilang soto dikasih kecap sampai coklat begitu manis. Wah. Nggak enak. Kan Ora mudeng. taste, selera kan beda-beda. Ora mudeng selera ngono kuwi. Soto kayak kecap enak ndi? Nek ora nggo kecap ora enak. Lah ora enak. Apa? Di Solo ini kan udah rame banget nih Om. Masyarakat udah mulai mengenal tentang vapor. Iya. Udah tahu harga liquid, device dan lain-lain. Apa persaingan tentang penjualan vapor di Solo ini apa ada black campaign atau mungkin menjelekkan satu sama lain itu apakah ada sih Om? Saya nggak pernah mikir itu, Mas. Nggak pernah. Jadi Sofab ya jalan sendiri, kacamata kuda, Nggak bisa lihat samping dong. nggak masalah. Bilang apa? Maju terus, Pantang jangan mundur. lihat belakang. Saya nggak pernah menganggap saingan, karena saya fokus dengan toko saya sendiri.
Saya fokus dengan pelayanan sofa. Tetap berarti tidak usah gagas dengan kiwa, tidak usah menggagasi apa? Kuwi lho Mas, eneng pepatah yo. Apa jenenge? Apa ya? Omongane tangga kuwi pokoknya bahaya lah omongane tangga. Rumput tetangga lebih hijau. Ora. Ora ya, ora tanggaku ora nek Anak rumputnya. lebih hijau. Ya mesti mbok parani Ya, tanggamu. iya, kucing kayak gereh pangan. Kalau saya ya itu nggak pernah lihat omongan tetangga ya nggak pernah tak gagas. Jadinya Sofap itu maju terus, nggak pernah mundur, nggak pernah nyamping. Seperti pahlawan. Apa? Maju terus pantang mundur. Oh iya, boleh. Kan sekarang udah semua liquid itu kan udah ada cukainya nih. Ya, Apakah ada perbedaan untuk penjualan antara sebelum dan sudah adanya cukai? nggak ada, sama aja. Tapi Di waktu awal aja karena cukai itu kan brewer harus punya izin, jadi variannya sedikit. Sekarang udah mulai banyak, jadi sama aja, banyak pilihan. banyak pilihan. Banyak pilihan. Seperti ke Bandungan contohnya. Apa Mas Wi? Banyak pilihan. Bandungan, Saya nggak ngerti. Bandungan gitu loh. Terus nih Om, kita udah bahas banyak nih Om Ya, tentang dunia Sofap, vapor dan lain-lain. Apa sih tujuan Sofap atau mungkin Om Romi sendiri membuat YouTube ini? buat manjain konsumen. Manjain Buat manjain konsumen. dibelai. Buat manjain konsumen, biar konsumen lebih dekat sama Vaporista. Merasa dekat kan, nonton akhirnya ngerti karakternya seperti apa di video itu hampir sama. Kita nggak pernah pencitraan gitu. Mbok kira liyane. Kita bukan raja settingan. Hari gini dodolan settingan. Jadi fungsi utamanya ya biar konsumen tahu produk-produk yang dijual di Sofap, pelayanan Sofap seperti apa, edukasi juga. Edukasi penting Mas. Soalnya vape itu kan masih barang baru. Orang awam banyak yang nggak tahu. Nah, nih Om, masalah membahas orang yang belum benar-benar mengerti tentang vape ya Om ya. Apa juga ada sih Om yang tanya tentang vape yang benar-benar kayak lucu lah istilahnya? Banyak karena kan barang baru. Cuman selalu tak arahin ke toko. Langsung Karena- ke toko. Langsung ke toko karena misalnya Mas, vape yang enak itu apa ya? Tapi kan kita belum tahu dia ekspektasinya seperti apa, pengennya seperti apa. Kita Balik nggak ke tahu. selera ya. Iya, balik ke selera sama kepengenan Mas. Dan kebutuhan. Kebutuhan Beneran. dan kebutuhan. Jadi selalu datang langsung ke toko aja, bisa konsultasi. Langsung ke vaporistanya Sofap, Langsung ke tanya, Vaporistanya Sofap. minta pengetahuan, jangan malu. Kamu nanti kalau ke Sofap ada pelayanan yang sangat nyaman karena ketika kamu coil, wicking atau apapun yang dilakukan di Sofap, ketika kamu kurang enak, kurang cocok, bisa diulangi. Biasanya kalau di Sofap itu saya sebagai customer juga, misal nih kamu coil atau mungkin kamu wicking, ketika nanti settingannya kurang enak, kamu bisa bilang Mas ini kurang enak atau mungkin kurang manis, ada layer yang belum keluar, pasti vaporisnya akan mengulangi settingan tersebut sesuai selera kamu. Iya, jadi bisa disetting ulang. Jadi nggak usah malu ngomong di depan. Jadi saya, aku mau bar setting lah enak, nang Sofap. Padahal kan kita bisa ini, saya Mas ini kurang manis, oh disetting ulang. Istilahnya ditinggiin sedikit atau gimanain, itu bisa. Bisa. Dan itu cuma-cuma. Tidak Cuma-cuma. seperti konsultasi di dokter spesialis. Ya. Jadi semua udah jelas kan tentang dunia pervaporan, entah dimanapun kalian berada, hampir semua itu sama. Mungkin sekian dulu Om Romi, YouTube. Ya. Kali Ini ngobrol-ngobrol ringan, jadi jangan dianggap serius. Ya karena serius milik. Bercandanya jangan dianggap serius. Kalau serius, Wah, candil. elektronik dong. Elektronik gagal disco. Sekian YouTube Sofap kali ini di segmen Borings. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih buat Om Romi telah datang di toko sendiri. Indonesia Negarakum. Assalamualaikum. Sarang yuk. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Stay tune.